Hidup adalah perjuangan, itulah yang dirasakan Lastri saat ini. Tak ada yang pernah mengira bahwa Lastri, seorang tenaga kerja wanita asal desa kecil di Jawa Tengah, yang datang ke luar negeri dengan penuh harapan untuk mengubah nasibnya, justru terjerat dalam jaringan gelap internasional yang memperdagangkan organ tubuh manusia. Lastri, yang semula bekerja keras untuk membantu keluarganya, tiba-tiba terjerumus dalam situasi yang hampir merenggut nyawanya. Namun, di tengah kegelapan yang menelan dirinya, sosok gaib penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul, datang untuk menolong dan menggagalkan kejahatan yang sudah direncanakan terhadapnya. Kisah Lastri kemudian mengguncang dunia dan membuka mata dunia akan keberadaan jaringan perdagangan organ yang sangat besar yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang dunia gelap. Lastri sendiri tak menyangka bahwa hidupnya akan berputar drastis dalam waktu singkat. Ia yang awalnya hanya seorang wanita desa yang sederhana kini terjebak dalam kisah yang melibatkan kejahatan internasional dan kekuatan gaib. Perjalanannya ke luar negeri dimulai dengan impian yang sederhana, untuk memperbaiki hidup dan membantu keluarga. Namun takdir membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Peristiwa yang menimpa Lastri membuktikan bahwa hidupnya tidak hanya sekadar tentang kerja keras dan impian akan masa depan yang lebih baik. Lebih dari itu, hidupnya adalah tentang keberanian untuk menghadapi takdir yang tak terduga. Aku adalah Lastri, begitu ia memulai kisahnya. Namun, di kampung orang-orang memanggilku Titi, nama yang biasa saja, seperti kehidupan yang kurasakan. Lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di kaki Gunung Sindoro, sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, kehidupan Lastri sejak kecil penuh dengan kesederhanaan. Ayah dan ibunya adalah petani, dan mereka tak memiliki banyak harta. Kehidupan mereka dipenuhi kerja keras dan ketekunan, nilai yang telah ditanamkan sejak Lastri masih kecil. Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan sayur keliling ke rumah-rumah tetangga. Pada sore hari, ia menggembala kambing milik seorang tetangga. Lastri tak pernah mengeluh meskipun hidup mereka serba kekurangan. Namun, takdir begitu kejam. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SMP. Kepergiannya meninggalkan lubang besar dalam hidup mereka, dan sejak saat itu, ibunya harus menghidupi mereka berdua sendirian. Ibu bekerja keras di ladang, sementara Lastri mencoba mencari pekerjaan sampingan di desa. Meski begitu, hidup mereka tak kunjung berubah. Ia harus berhenti sekolah setelah lulus SMA karena keterbatasan biaya, meskipun ia memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan dan memperbaiki nasib. Namun, Lastri tidak menyerah. Ia terus bekerja keras untuk mendukung ibunya, bertekad untuk membantu mengubah nasib mereka meskipun segala tantangan menghadang. Ia selalu berharap suatu hari nasib mereka akan berubah menjadi lebih baik. Suatu hari, sekitar setahun yang lalu, Lastri mendengar kabar dari Siska, seorang teman lama yang baru saja kembali dari luar negeri. Siska, yang dulu tampak kurus, kini terlihat lebih berisi dan cerah. Yang lebih mengejutkan lagi, Siska mengenakan perhiasan emas yang berkilau. Saat mereka duduk bersama di warung kopi di pasar desa, Siska bercerita bahwa ia baru saja bekerja di luar negeri selama 2 tahun dengan penghasilan luar biasa. Bahkan, ia mampu membangun rumah megah untuk orang tuanya. Cerita Siska menggugah hati Lastri. Ia pun tergoda untuk mencoba peruntungan yang sama. Mungkin, seperti Siska, ia juga bisa meraih kehidupan yang lebih baik jika bekerja di luar negeri. Siska lalu menyebutkan seorang agen yang sedang mencari tenaga kerja wanita untuk bekerja di sebuah salon di Kamboja, dengan gaji besar dan pekerjaan yang terbilang ringan. Siska meyakinkan Lastri, "Aku bisa bantu kamu, Yuyu. Kerjanya nggak susah, gaji besar, kamu pasti bisa." Dengan impian untuk hidup lebih baik dan membantu ibunya, Lastri tak berpikir panjang. Ia memutuskan untuk mengikuti saran Siska. Semua persiapan dilakukan dengan harapan tinggi, dan ia merasa ini adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan. Lastri pun berangkat bersama Siska ke Semarang, tempat agen itu berada. Namun, begitu mereka tiba di kantor agen, Lastri merasa ada yang tidak beres. Kantor itu kecil dan sempit, tetapi cukup sibuk. Banyak perempuan muda yang tampaknya menunggu giliran, sebagian besar berasal dari Jawa, dengan wajah yang penuh harapan. Lastri merasa cemas, namun Siska menyuruhnya untuk tidak khawatir.
Mereka diberi tempat tinggal sementara di sebuah rumah kecil yang agak kumuh. Beberapa hari kemudian, agen mengadakan pelatihan singkat dan meminta mereka menandatangani kontrak kerja yang semuanya tertulis dalam bahasa Inggris. Lastri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tetap bertahan, berharap bahwa ini adalah jalan yang akan membawa perubahan dalam hidupnya. Aku tidak mengerti isi kontrak itu. Namun agen tersebut meyakinkanku bahwa semua itu hanya formalitas, hal yang harus diselesaikan demi administrasi. Yang penting kamu kerja baik-baik, nanti pulang bisa bawa uang banyak, katanya, seolah meredakan kegelisahanku. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti prosedur yang ada, percaya pada kata-kata Siska dan agen itu, meskipun ada firasat buruk yang mulai merayapi pikiranku. Hari keberangkatan pun tiba. Kami semua terbang dari Jakarta, malam hari. Perasaanku campur aduk. Ini pertama kalinya aku pergi ke luar negeri. Ada rasa takut yang menggelayuti. Namun di sisi lain, harapan besar akan kehidupan yang lebih baik menguatkan langkahku. Sesampainya di Bandara Phnom Penh, Kamboja, kami dijemput oleh seorang pria besar dengan wajah dingin. Ia tidak banyak berbicara, hanya memberi isyarat untuk naik ke mobil van hitam dengan kaca gelap. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi dan mencekam. Jauh berbeda dari apa yang dijanjikan agen dan Siska. Perasaan aneh mulai tumbuh dalam hatiku. Mobil yang kami naiki bukannya menuju salon, melainkan membawa kami ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu tampak menakutkan, dengan pagar besi tinggi dan penjaga bersenjata yang berjaga di setiap sudut. Aku mulai merasa cemas dan berbisik pada teman sekamarku. "Rani, ini salon kan?" Namun Rani hanya menunduk. Matanya sembab dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Ketakutan mulai merayap di tubuhku. Namun aku hanya bisa berharap bahwa ini semua adalah salah paham yang akan segera terungkap. Hari-hari pertama di tempat itu terasa begitu berbeda. Kami semua terkurung dalam rumah besar yang sepi dan suram. Setiap hari, kami hanya diberi makan 2 kali dengan makanan sederhana yang seringkali tidak cukup. Listrik sering padam, suasana semakin gelap. Kamar tempat kami tinggal sangat sempit, pengap, dan terkunci dari luar. Aku mulai merasa seperti seorang tahanan. Kami hanya bisa duduk menunggu tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap kali aku bertanya kapan kami akan mulai bekerja di salon, jawaban yang didapat selalu samar. "Tunggu saja," jawab mereka. Semakin lama, perasaan aneh semakin menguasai diriku. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Suatu malam, bisikan-bisikan halus terdengar, membuat bulu kuduku meremang. Mereka membicarakan tentang perempuan yang dibawa pergi di tengah malam, perempuan yang tak pernah kembali. Waktu berlalu, teman-teman satu kamar mulai bercerita lebih banyak. Mereka mengatakan bahwa tempat ini adalah bagian dari jaringan gelap perdagangan organ tubuh. Aku tak ingin mempercayainya, tapi dalam hatiku, aku merasa ada kebenaran dalam cerita itu. Suatu malam, aku terbangun dari tidur yang nyenyak karena suara langkah kaki yang berat. Pintu kamarku terbuka dan seorang pria berseragam putih muncul di ambang pintu. Wajahnya datar, tak ada ekspresi apapun, diikuti oleh 2 pria lain yang mengenakan masker. Mereka masuk ke dalam kamar dan menghampiriku. Hatiku berdebar kencang. "Lastri, ikut dengan kami," kata pria berseragam putih itu dengan suara dingin dan tegas. Aku terkejut, tak bisa berkata-kata. "Kemana, Pak?" tanyaku, suara hampir tenggelam karena ketakutan. Namun, pria itu tidak menjawab, mereka langsung menarik tanganku dengan kasar, memaksaku keluar dari kamar, dan mengarahkanku menuju ruangan yang sangat gelap di bagian bawah rumah. Ruang bawah tanah itu dingin, terasa seperti ruang operasi yang menyeramkan. Bau obat-obatan mengisi udara, menambah ketegangan. Di dalam ruangan itu ada ranjang besi, lampu gantung yang berpendar redup, dan alat medis yang tampak sangat mencurigakan. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang nyata. Sebuah perasaan mengerikan menyelimuti diriku. Aku tahu, malam ini mungkin malam terakhirku di dunia ini. Ginjalku akan diambil dan aku tak akan pernah kembali. Air mataku mulai mengalir. "Tolong jangan. Aku masih muda," kataku dengan suara gemetar, berharap bisa mengubah takdir. "Aku belum menikah.
Aku masih ingin hidup. Namun, para pria itu tampaknya tak peduli dengan permohonanku. Mereka memegang tanganku lebih kuat, semakin ketat. Aku merasa sangat terjebak, tak ada jalan keluar. Ketakutan semakin menggigit hatiku, seolah harapan telah musnah. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu di ruangan itu padam seketika, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Angin kencang terdengar seperti badai yang datang dari kejauhan. Udara di sekitarku terasa sangat dingin dan asin, seolah aku berada di tengah laut. Suasana semakin aneh, dan aku merasakan ada sesuatu yang mengamati dari kegelapan. Lalu, di dalam kegelapan itu, aku melihat sosok seorang wanita yang tampaknya melayang. Ia mengenakan gaun hijau panjang, rambutnya terurai lebat, dan matanya begitu tajam dan dalam, memandang ke arahku. Sosok itu terlihat menakutkan, namun ada ketenangan yang datang dari dirinya. Ia melayang mendekat, dan aku merasakan angin yang kuat menyapu tubuhku. Seolah ada kekuatan luar biasa yang menguasai seluruh ruang itu. Angin yang segar, berbeda jauh dari udara yang gelap dan menyesakkan sebelumnya. "Jangan takut, anakku," kata sosok itu dengan suara yang lembut, namun penuh wibawa. Aku merasa seakan-akan dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa, penuh kasih. "Kau masih harus pulang ke rumahmu, hidupmu belum berakhir di sini," lanjutnya. Suaranya menenangkan. Aku menatapnya dengan kebingungan, tak mengerti apa yang tengah terjadi. Tangan sosok itu bergerak, dan seketika, aku menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Angin yang kencang berdesir, keras, dan para pria yang menahan tubuhku terlempar begitu saja. Tubuh mereka menghantam dinding dengan keras, seperti daun yang diterpa badai. Mereka terjatuh ke lantai, tak bergerak lagi. Aku merasa seakan-akan aku berada di dunia yang berbeda. Dunia penuh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sosok wanita itu kembali menatapku, lalu mengarahkan tangannya ke arah pintu yang terbuka lebar. "Kamu sudah aman, pergi sekarang," katanya. Dengan langkah terhuyung, aku menuju pintu itu. Ketika aku terbangun, rasa bingung menyelubungiku. Mataku terbuka perlahan, dan aku mendapati diriku terbaring di tempat yang sangat berbeda. Bukan lagi ruang bawah tanah yang gelap itu. Aku terbaring di sebuah pondok kayu sederhana, dekat sungai kecil dengan air yang mengalir tenang. Aku mengenali tempat ini, kampung halamanku, tempat aku tumbuh besar. Ibuku ada di sampingku, terlihat terkejut melihatku bangun dari tidur panjang. "Ya Allah, Lastri, kamu sadar?" teriaknya dengan suara penuh keharuan. Aku masih merasa lemas dan bingung. Tubuhku terasa sangat dingin dan lelah. "Ibu." Aku, suaraku hampir tak keluar, berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ibu memelukku erat, sambil menangis. "Kamu sudah 2 minggu koma, Nak," katanya dengan suara penuh kekhawatiran. Aku merasa sangat bingung. Apakah aku benar-benar sudah 2 minggu tak sadar? Bagaimana bisa aku kembali ke kampungku? Bukankah aku sedang di Kamboja? Aku mengingat perasaan takut yang mencekam, kemudian sosok wanita berpakaian hijau itu yang muncul untuk menyelamatkanku. Tapi bagaimana aku bisa sampai di sini? Apa yang terjadi dengan para pria yang mencoba mengambil ginjalku? Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada luka atau bekas operasi apapun di tubuhku, hanya ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan, seolah dunia ini bukanlah tempat yang biasa aku kenal. Orang-orang kampung mengatakan bahwa aku ditemukan tergeletak di pinggir jalan, tidak jauh dari pelabuhan Cilacap. Aku ditemukan dengan paspor dan KTP di dalam tas kecil. Tubuhku dalam keadaan pingsan, tanpa luka atau bekas operasi. Meski tubuhku tampak lemah, tak ada tanda kekerasan yang ditemukan. Aku merasa seolah datang dari dunia lain, dunia yang jauh dari dunia yang kukenal. Aku tak mengerti bagaimana aku bisa kembali ke kampung ini. Semua yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Aku teringat sosok wanita berpakaian hijau itu, Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang datang menyelamatkanku. Ketika aku terbangun di kampungku, rasanya sangat sulit untuk mempercayai bahwa semuanya hanya mimpi. Namun kenyataannya, aku kembali ke tempat penuh kenangan ini, dengan tubuh yang masih lemas dan bingung. Ibuku yang merawatku selama 2 minggu penuh menatapku dengan kasih sayang.
Semua orang di kampung terkejut melihat aku yang tiba-tiba muncul tanpa luka atau tanda-tanda operasi. Keesokan harinya, setelah beberapa hari beristirahat, aku mulai menceritakan kepada ibu dan beberapa tetangga tentang apa yang terjadi padaku di Kamboja, tentang tempat yang menyeramkan, pria-pria yang ingin mengambil ginjalku, dan tentu saja, sosok wanita berpakaian hijau yang datang menyelamatkanku. Mereka mendengarkan ceritaku dengan penuh keheranan. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku sendiri pun masih merasa bingung, seperti ada sesuatu yang hilang dari diriku. Namun, rasa syukurku tak terhingga. Aku selamat. Yang lebih luar biasa lagi, aku merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang mengatur kehidupanku. Sosok wanita itu, dengan tatapan tajamnya, seolah memberi pesan untuk tidak takut menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini. Aku mulai berpikir tentang tujuan hidupku yang lebih besar. Aku harus lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang kuambil dan tidak terperangkap dalam godaan dunia yang penuh tipu daya. Hari-hari berlalu. Meski aku sudah kembali ke kampungku, ada banyak hal yang tak bisa kulupakan. Aku masih sering terbangun dari tidur dengan rasa takut. Teringat malam itu saat aku hampir kehilangan ginjalku. Setiap kali aku berjalan di dekat pantai atau mendengar desiran angin, aku teringat suara angin yang luar biasa ketika Ratu Kidul datang untuk menyelamatkanku. Suara itu terus menghantuiku, seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh penguasa Laut Selatan itu. Mungkin aku tidak akan pernah sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, tetapi aku merasa ada kekuatan gaib yang melindungiku dari nasib yang lebih buruk. Pada suatu malam, ketika aku sedang duduk di beranda rumah, memandangi langit yang gelap, ibu datang menghampiriku. "Lastri, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan lembut. Ibu selalu tahu jika ada sesuatu yang menggangguku. Aku melihat ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kedamaian yang datang dari dalam diriku. "Ibu, ada sesuatu yang aku temukan di Kamboja, sesuatu yang besar dan misterius. Aku tak bisa menjelaskan semuanya, tapi aku merasa diselamatkan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan," jawabku dengan suara pelan. Ibu hanya menatapku dengan mata penuh kasih, lalu memelukku erat. "Kamu pulang dengan selamat, itu yang paling penting, Nak." Selepasnya, biarlah waktu yang menjawab. Malam itu, aku tidur dengan lebih tenang. Namun mimpi yang datang tak bisa aku lupakan begitu saja. Dalam mimpi itu, aku kembali berada di ruangan bawah tanah yang gelap, dikelilingi oleh pria-pria yang berusaha mengambil ginjalku. Ketakutan yang luar biasa kembali menghantui. Namun kali ini sosok wanita berpakaian hijau itu muncul lagi, melayang di hadapanku. Sama seperti malam itu. Namun kali ini ia tersenyum padaku lebih lembut dari sebelumnya. "Kamu diberi kesempatan untuk hidup lebih lama," katanya dengan suara yang tenang. "Tapi ingat, setiap hidup memiliki tujuan. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Aku terbangun dengan tubuh yang berkeringat. Namun ada rasa damai yang datang setelah mendengar kata-kata itu. Seolah-olah aku dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kupercayai. Aku mulai berpikir untuk lebih fokus pada hidupku. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Aku merasa ini adalah panggilan hidupku untuk memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kehidupanku kembali ke rutinitas. Namun aku merasa lebih bijak dalam menghadapi segala hal. Aku memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat yang tidak pasti dan memulai usaha kecil-kecilan di kampung. Aku mulai menjual sayur keliling lagi, seperti yang dulu kulakukan bersama ibu, namun kali ini aku melakukannya dengan lebih tekun dan penuh semangat. Aku ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa ada cara lain untuk hidup yang lebih baik, tanpa harus terjebak dalam godaan yang bisa merusak hidup. Setiap kali aku melihat orang-orang yang pernah terjebak dalam perdagangan manusia atau eksploitasi kerja di luar negeri, aku merasa terpanggil untuk memberitahu mereka tentang bahaya yang tersembunyi di balik janji-janji manis. Aku mulai mengumpulkan informasi tentang agen-agen ilegal yang sering memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa seperti diriku dulu. Aku ingin agar pengalaman pahit yang kualami bisa menjadi peringatan bagi orang lain. Aku bekerja sama dengan beberapa organisasi yang membantu para pekerja migran untuk mendapatkan hak mereka. Setiap kali aku berbicara dengan orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri,
Aku selalu mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan jangan pernah tergiur oleh janji gaji tinggi tanpa mengetahui risikonya. Aku tahu betul bagaimana rasanya dikhianati dan dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aku merasa bahwa aku sekarang memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Selain membantu keluarga, aku juga ingin membantu orang lain agar mereka tidak mengalami nasib seperti yang kualami. Banyak orang yang masih terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang tidak terlihat, dan aku ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Dengan dukungan ibu dan teman-teman, aku mulai memperluas usaha kecilku dan mengumpulkan lebih banyak informasi yang dapat membantu mereka yang terjebak dalam jaringan perdagangan organ atau tenaga kerja ilegal. Pada suatu hari, aku mendapat kabar bahwa jaringan perdagangan gelap yang pernah menculikku sudah berhasil dibongkar oleh pihak berwajib, dengan bantuan dari orang-orang yang peduli dan berani melaporkan kejahatan tersebut. Aku merasa lega mendengar kabar ini, dan hatiku penuh dengan rasa syukur. Aku tahu meskipun aku tidak bisa mengubah masa laluku, aku bisa membuat masa depan yang lebih baik bagi diriku dan orang-orang di sekitarku. Aku berjanji kepada diriku sendiri untuk terus maju, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Aku tahu, meskipun kekuatan gaib yang menyelamatkanku datang dari Laut Selatan, kini aku harus menjadi kekuatan untuk membantu orang lain keluar dari kegelapan yang pernah kuterima. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.